Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Untuk materi kali ini, kita masih mempelajari bab tentang reproduksi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang alat-alat reproduksi pada pria. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Karena salah satunya sangat penting, terutama untuk perempuan. Bagaimana laki-laki? Laki-laki juga sama akan memiliki keluarga, akan memiliki istri, dan sebagainya. Jadi harus memahami alat reproduksi ini fungsinya apa dan berperan sebagai apa. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang ini. Nah, kita akan langsung alat reproduksi itu apa aja sih ya, pada wanita? Nah, ini ada beberapa bagian. Satu, lihat dari bagian atas, ada dua bagian seperti telur. Nah, dua bagian pada kiri dan kanan ada seperti telur, warnanya kuning. Itu namanya ovarium. Ova artinya ovum, ovum artinya sel telur. Kalau laki-laki namanya sperma. Nah, sel telur atau ovum itu dihasilkan pada namanya ovaris atau ovarium. Nah, itu yang bulat-bulat. Jadi penghasil ovum pada wanita itu namanya ovarium atau ovaris. Nah, ovarium ini akan menghasilkan satu sel telur dalam 1 bulan yang disebut dengan masa ovulasi. Nah, pada masa ovulasi ini akan terjadi 1 bulan 1 kali. Dan yang dihasilkan hanya satu ovum, satu sel telur. Jadi, perempuan itu akan menghasilkan satu sel telur itu dalam 1 bulan. Kalau laki-laki 1 bulan itu bisa menghasilkan banyak sperma. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu akan menghasilkan sel telur itu hanya satu dalam 1 bulan. Kenapa harus satu? Karena satu itu nanti akan menjadi cikal bakal janin atau bayi. Makanya pada umumnya yang melahirkan itu bayinya itu cuma satu. Kenapa? Karena sel telur si wanita atau si ibu itu hanya satu. Nah, itu pada ovarium. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dari ovarium, nanti sel telur akan keluar pada masa ovulasi menuju ovidak. Nah, ovidak itu bagian atas, ya. Nah, ovidak yang bagian atas atau tuba Fallopi, fungsinya ada dua. Satu adalah tempat saluran sel telur. Yang kedua, fungsinya adalah untuk pertemuan antara sel telur dengan sperma atau dalam masa disebut fertilisasi. Pertemuan antar sel telur atau ovum dengan sperma akan membentuk zigot. Nah, proses ini terjadinya di mana? Di ovidak atau tuba Fallopi. Atau nama lainnya adalah tempat terjadinya pertemuan atau janjian antara sperma dengan sel telur. Kita lanjut, bagian berikutnya. Dari ovidak turun ke bawah ada namanya uterus. Nama lainnya adalah rahim. Untuk apa sih rahim? Nah, kalian sudah tahu, rahim pada wanita ini adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Ya, jadi setelah bertemunya sperma dan sel telur di bagian ovidak, nanti tumbuh jadi zigot. Nah, nanti si zigot itu akan tumbuh menjadi bayi di dalam uterus atau rahim. Nah, itu rahim. Kita lihat lagi. Setelah rahim, ada lagi bagian bawah namanya serviks. Nah, serviks itu adalah leher rahim. Fungsinya adalah melindungi bagian-bagian rahim. Jadi kalau ada bayi itu nggak akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ditopang oleh serviks. Ada pintu. Nah, itu pintu rahim. Ya. Terus kita lanjut ke bawah, ada bagian seperti rongga, itu namanya vagina. Nah, ada ruang vagina. Buat apa sih vagina itu? Nah, vagina itu adalah sebuah ruang, memiliki ukurannya itu kurang lebih sama seperti ukuran panjangnya alat reproduksi penis pada laki-laki. Jadi panjangnya hampir sama seperti itu. Nah, sekarang apa fungsinya? Rongga itu buat apa sih? Ya, vagina itu punya fungsi ada 3. Ya. Nah, pada vagina itu satu, fungsinya adalah tempat keluarnya darah haid. Jadi kalau ditanya haid itu di mana sih keluarnya? Itu dari vagina. Terus fungsi kedua, vagina itu fungsinya adalah tempat keluarnya bayi. Dari rahim akan keluar melalui vagina. Yang ketiga adalah tempat masuknya sperma.
Nah, jadi sperma itu masuknya ke mana? Ya itu tadi ke vagina, ya, melalui alat reproduksi laki-laki. Nanti di sana melalui vagina itulah nanti sperma akan masuk. Nah, itu vagina. Ada lagi bagian-bagian pada vagina. Salah satunya bagian luarnya ada namanya labia atau bibir. Apa sih fungsi bibir? Bibir ini adalah pelindung bagian vagina. Nah, bibir itu ada di bagian luar, jadi untuk mencegah dari gesek. Ya, mungkin untuk alat reproduksi pada wanita seperti itu. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk tugasnya sebutkan ya uh, 4 organ reproduksi wanita beserta fungsinya apa saja ya. Dari runut sampai sini. Oke ya. Itu aja tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.